Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita. Ini membahas soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pengantar. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi fitrah manusia menginginkan hidup di surga, tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, untuk memperoleh pengikut yang sebanyak-banyaknya. Para pemimpin suatu golongan atau suatu jemaat atau suatu jamaah, atau para tokoh suatu organisasi di dalam Islam, ada yang menulis suatu uraian yang menarik dengan jurus maut dari ilmu otak-atik. Adapun yang diotak-atik adalah sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menubuatkan tentang berpecah belahnya umat beliau menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga, dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Siapakah satu golongan yang masuk surga itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Demi zat yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, dan yang 72 golongan masuk neraka. Ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan riwayat hadis yang tersebut itu, jelaslah bahwa satu golongan yang masuk surga itu ialah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya sama dengan al-jamaah dalam hadis riwayat Abi Dawud, yakni satu golongan yang ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti jejakku dan para sahabatku. Siapakah mereka itu? Para ulama berbeda-beda di dalam memberikan interpretasinya. Suatu contoh beberapa pendapat yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah atau al-jamaah itu antara lain, yang pertama, pendapat yang menerangkan bahwa yang dimaksud para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat akrab dan hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. maka sudah tentu lebih mengetahui tentang hal ikhwal dan seluk-beluk
ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah itu ialah golongan umat Islam yang mengikuti paham Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari dalam bidang i'tiqad dan mengikuti paham 4 mazhab dalam bidang furu' atau fikih, karena mereka senantiasa menyatakan dirinya mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang oleh para sarjana barat dinamakan golongan Sunni. Ini adalah pendapat Jarnawi Hadi Kusumo. Pendapat yang pertama ini kalau kita renungkan dan kita nalar kurang pas, tidak mengena sasaran, sebab yang pertama di dalam riwayat hadis diterangkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya, sedangkan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang menjadi ikutan atau yang diikuti. Yang kedua, pada zaman para sahabat umat Islam belum terpecah belah menjadi 73 golongan itu. Yang ketiga, kalau hadis, saya ulangi lagi, yang ketiga, kalau Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Jamaah itu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari di dalam bidang i'tiqad dan yang mengikuti 4 imam mazhab dalam bidang fikih, karena mereka senantiasa menyatakan diri mengikuti jejak Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau atau para sahabat beliau. Bagaimanakah golongan yang lain? Bukankah golongan lain itu juga menyatakan diri demikian? Yang kedua, pendapat yang menerangkan bahwa yang dimaksud Al-Jamaah itu adalah kaum muslimin yang masuk menjadi golongan Al-Jamaah yang dipimpin oleh seorang amir atau imam yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran suci dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berprogram untuk menetapi Quran suci dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertujuan untuk memperoleh kehalalan serta memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Walaupun amir atau imamnya diangkat dan dibaiat oleh manusia, tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh golongan Al-Jamaah, Al-Quran dan hadis yang dipimpin oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini bersumber dari tulisan Dr. Andes Nur Hasim dalam buku Menunda Baiat Merugikan Diri Sendiri
dan keluarga. Pendapat yang kedua ini kalau kita renungkan dan kita nalar agak mengarah. Tetapi masih ada ganjalan-ganjalan yang perlu ditanyakan, antara lain yang pertama, bagaimana kaum muslimin yang menjadi anggota jemaat atau organisasi lain yang tidak bermerek Al-Jamaah, padahal mereka juga berpedoman kepada Al-Quran suci dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mempunyai program serta tujuan tertentu. Apakah mereka tetap masuk neraka? Yang kedua, kalau jabatan amir atau imam di dalam golongan jamaah Al-Quran dan hadis Nabi itu diangkat dan dibaiat oleh manusia, apakah hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 55 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, bahwa jabatan imam muzaman atau mujadid zaman itu dibangkitkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan bukan diangkat oleh manusia yang mengangkatnya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya kaum muslimin yang berbaiat kepada seorang amir atau imam yang diangkat dan dibaiat oleh manusia, padahal amir atau imamnya sendiri tidak mengenal imam zamannya atau mujadidnya pada abadnya itu. Kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.